Selamat malam Romo. Saya Krisna Agus Jalud akan mempresentasikan perbandingan pondasi tapak dan pondasi batu kali. Pondasi tapak merupakan salah satu jenis pondasi bangunan yang banyak digunakan pada hunian saat ini. Pasalnya, jenis pondasi pada sebuah hunian maupun bangunan merupakan hal yang sangat amat penting, terlebih berkaitan langsung dengan kekuatan bangunan tersebut. Untuk faktanya mengenai pondasi tapak sebuah bangunan, kita akan membahasnya bersama-sama. Pondasi ini biasa disebut dengan pondasi setempat, dengan jenis pondasi dangkal yang bekerja menahan secara terpusat dari kolom, sehingga penempatannya pada titik kolom bangunan. Itu terdapat pada gambar di atas. Adapun jenis pondasi ini terbuat dari beton bertulang dengan struktur rangka baik persegi 4 maupun persegi panjang yang sangat kuat. Yang ketiga, umumnya penggunaan pondasi jenis tapak ini kerap digunakan pada bangunan bertingkat seperti ruko, rumah bertingkat dengan kemampuan hingga 3 lantai. Umumnya penggunaan pondasi jenis tapak ini kerap digunakan pada bangunan bertingkat seperti ruko, rumah bertingkat dengan kemampuan hingga 3 lantai. Berdasarkan perhitungan matematis, penentuan dimensi atau ukuran struktur harus berdasarkan analisis yang cermat dan tepat. Sebab analisis dan perhitungan matematis tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan pembebanan dan daya dukung tanah dari bagian bawah tanah, supaya mampu menahan beban di atasnya. Jenis-jenis pondasi tapak. Ada beberapa jenis pondasi tapak yang perlu kita ketahui untuk proses membangun rumah secara lengkap berikut ini. Yang pertama, pondasi tapak pelat. Yang kedua, pondasi telapuk dinding. Yang ketiga, yang ketiga, pondasi setempat. Jenis-jenis pondasi tapak yang harus kita ketahui ada beberapa jenis. Yang pertama, pondasi tapak pelat. Apabila kamu berencana membangun rumah, kategori jenis tanah yang harus ada kategori jenis tanah yang labil, maka pondasi tapak pelat sudah sepantasnya untuk diterapkan dengan baik. Yang kedua itu, jenis pondasi tapak pelat ini dapat memastikan kondisi bangunan aman dan tidak mengalami pergeseran berukuran besar dalam struktur kuat. Yang kedua itu pondasi tapak dinding. Semakin kuat struktur bangun, maka semakin kuat juga sebuah bangunan itu sendiri pada bagian dinding dengan menjaga beban yang sangat kuat. Pondasi jenis ini sangat baik untuk dinding, bisa tersebar secara merata dan cocok pada bangunan yang berada di lereng gunung. Tiga, pondasi tapak rumah gabungan. Pondasi tapak gabungan digunakan atau dimanfaatkan untuk memberikan support pada buah kolom atau lebih. Baru itu, adapun jenis balok gabungan juga memadukan dua buah pondasi yang dikaitkan oleh balok pengikat. Yang keempat, pondasi setempat. Ada dua, yaitu jenis pondasi ini lebih familiar dengan istilah pondasi telapak kolom dengan pondasi yang dikenal efektif dan tidak makan setempat. Yang kedua, keuntungan pondasi ini sangat cocok karena tidak memerlukan ruang yang banyak untuk menjaga kekuatan struktural dari bangunan. Fungsi pondasi tapak rumah. Yang pertama, pondasi ini mampu menahan beban bangunan secara horizontal untuk memastikan tidak ada pergerakan bangunan mendatar. Dua, digunakan untuk menahan beban mati atau berat total dari bangunan yang akan dibangun. Tiga, mampu menahan beban hidup sesuai dengan beban hunian yang dibangun sesuai fungsinya. Empat, pondasi ini baik untuk menahan beban bangunan untuk mengamankan bangunan dari bencana alam yang bisa terjadi kemudian hari seperti gempa tektonik dan vulkanik. 5. Membantu bangunan untuk menahan apabila terjadi penyesuaian bentuk tanah, terutama pada tanah yang labil agar bangunan menjadi tidak bergeser bahkan runtuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pondasi ini. Deskripsi sebagai berikut. Persyaratan ketebalan pondasi. Tebal selimut beton minimum untuk beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah senilai 75 mm. B. Ketebalan pondasi di atas lapisan tulangan bawah tidak boleh kurang dari 50 mm khusus pondasi di atas. Yang kedua, persyaratan kuat geser pondasi telapak.
ada 3. Yang pertama, aksi gelar satu arah di mana masing-masing penampang kritis dan ditinjau menjangkau sepanjang bidang yang memotong lebar tapak. Yang kedua, geser 2 arah yang masing-masing penampang kritis dan ditinjau harus ditempatkan sedemikian rupa hingga perimeter penampang dalam batas minimum. Yang ketiga, jika kedua hal tersebut sulit dipenuhi, maka sebaiknya ukuran pondasi harus ditebalkan. Yang ketiga itu kebutuhan bahan pondasi tapak. Ada 5. Yang pertama, batu pecah atau split 2-3, ukuran diameter batu antara 2-3 cm. Yang kedua, selain digunakan batu pecah, bisa digantikan dengan kerikil. Yang ketiga, pasir beton. Yang keempat, semen potran. Yang kelima, besi beton. Berlebihan menggunakan pondasi tapak itu ada 5 lagi. Yang pertama, harga relatif cukup terjangkau. Yang kedua, daya dukung pondasi cukup besar dan kuat. Yang ketiga, galian tanah lebih sedikit, hanya pada kolom atau struktur saja. Yang keempat, dapat digunakan 1 sampai dengan 4 lantai ke atas. Yang kelima, sistem pengerjaan relatif lebih mudah jika dilakukan pada lubang kalian besi khusus. Kekurangan pondasi tapak itu ada 4. Yang pertama, apabila pembuatan struktur pondasi di luar lubang kalian pondasi, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dicetak terlebih dahulu. Yang kedua, dibutuhkan waktu untuk menunggu kekuatan kering agar dapat dipindahkan ke posisi lubang tapak yang telah digali sebelumnya. Yang ketiga, dibutuhkan pemahaman mengenai ilmu struktur bangunan dari segi pembahasan maupun penulangan. Yang keempat, waktu pengerjaan harus digeserkan mengingat pengeringan pondasi membutuhkan. Pondasi batu kali. Ini sekarang kita masuk yang kedua tentang pondasi batu kali. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun sehingga menjadi bangunan yang lebih kokoh untuk menopang beban di atasnya, seperti hunian atau rumah. Cara membangun pondasi rumah batu kali mempunyai kedalaman antara 60-80 cm dengan lebar disesuaikan dengan kedalaman pondasi. Jenis pondasi ini bisa dan kuat untuk menopang rumah yang mempunyai beban tidak terlalu berat seperti rumah berlantai 1. Untuk kelebihannya pondasi batu kali ada 4. Risiko kebocoran lebih kecil. Keuntungan pertama dari pondasi batu kali ini adalah rumah yang dibangun asalnya memiliki banjir atau kebocoran yang jauh lebih dikit saja jika dibandingkan dengan jenis pondasi lainnya. Yang kedua, menguatkan pertahanan masa bangunan. Batu kali merupakan salah satu jenis pondasi yang awet dan kuat sehingga bangunan yang didirikan di atasnya juga bisa lebih tahan lama jika. Yang ketiga, kebutuhan anggaran biaya pembuatan yang rendah. Itu sama seperti cara membangun pondasi rumah batu bata. Batu kali yang biasanya dipakai untuk mendukung bangunan memiliki konstruksi yang sederhana dan juga beberapa pada lahan stabil. Ukuran kedalaman tanah yang berskala berkisar antara 50-50 cm dengan tambahan pasir dan semen. Yang keempat, waktu pengerjaan relatif cepat. Kelebihan dari jenis-jenis batu yang digunakan untuk bahan bangunan yakni pondasi batu kali berikutnya adalah waktu pengerjaan lebih cepat jika dibandingkan dengan pondasi lainnya. Pada prinsipnya konstruksi pondasi batu kali ini sama dengan batu bata, namun yang menjadi pembedanya hanya dari materialnya saja. Pemasangan pondasi batu kali juga lebih cepat kering dibandingkan pondasi lainnya, sehingga lebih cocok digunakan pada rencana pembangunan yang butuh efisiensi waktu yang lebih tinggi. Yang kelima, mempunyai konstruksi lebih sederhana. Kelebihan dari pondasi batu kali adalah konstruksi yang juga dilakukan langsung di tempat pembuatan, dimulai dengan pengalian tanah, pembuatan perekat hingga penyusunan batu kali. Semuanya dilakukan dengan cara yang berbeda dengan pondasi yang jauh lebih rumit. Yang keenam, menahan guncangan lebih baik. Untuk mendukung proyek membangun rumah, batu kali biasanya akan dipakai pada ketinggian kurang dari 10 meter seperti cara membangun rumah tahan gempa. Kemampuan batu kali yang bisa menahan beban berat tentu sangat diunggulkan dibandingkan pondasi yang lain sehingga sekarang ini. Yang ketujuh, bisa disesuaikan dengan lebar yang diinginkan. Batu kali jenis batu belah sangat baik digunakan untuk pondasi menerus dan juga pondasi umpak atau tua, sebab
Batu ini biasanya berasal dari letusan batu yang ikut keluar dari perut bumi. Kekurangan pondasi batu kali. Meski memiliki beberapa kelebihan, pondasi ini juga memiliki kekurangan seperti menimbulkan retakan, pergeseran tanah akan pohon invasif, dan juga gempa bumi bisa menimbulkan masalah pada rumah yang dibangun atas pondasi batu kali, sehingga menjadi penyebab rumah retak. Struktur setiap retakan yang terjadi pada pondasi akan menyebabkan masalah besar jangka panjang yang sering sulit atau mahal untuk diperbaiki. Yang kedua, kurang bisa saling mencengkram. Kekurangan ini dari batu ini, khususnya batu gunung, adalah membuat batu kurang saling mencengkram antara satu dengan lainnya ketika dipasang. Kekurangan lainnya itu daya dukung tidak terlalu kuat meski layak digunakan untuk menahan beban dengan bangun sederhana. Tidak cocok digunakan untuk mendukung bangunan bertingkat. Yang ketiga hanya bisa diaplikasikan pada kondisi tanah di area bangunan stabil. Yang keempat, tingkat ketahanan tidak terlalu baik khususnya jika terendam air. Kesimpulan, dapat disimpulkan jika jenis pondasi telapak dan pondasi batu kali merupakan salah satu jenis pondasi yang layak diaplikasikan dengan hunian yang lebih nyaman dan kokoh. Bukan hanya sekedar tingkah yang mewah saja. Hunian sederhana dengan konstruksi kuat bisa dengan pondasi ini. Yang ketiga, oleh sebab itu pastikan pemilihan semua menjadi hal yang penting sebelum membangun rumah secara menyeluruh. Memilih pondasi ini sangat akan digunakan untuk rumah haruslah tepat. Di sini ada daftar pustakanya. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya.